I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Sahara Tumanggo dari program studi Tadris Biologi 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biologi sel terkait dengan mitokondria. Nah, masuk kita ke bagian pertama mengenai mitokondria ini, yaitu ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri pertama itu merupakan fraksi terbesar dalam sitoplasma pada sel eukariotik. Pada sel hati terdapat 1000 sampai 2000 organel atau 1 sampai 5 dari total volume sel. Nah, jadi berbentuk kaku, silinders memanjang dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer dengan panjang 3 mikrometer. Nah, lokasinya terdapat di dalam sel dan banyak ditemukan pada sel yang memerlukan energi atau ATP yang tinggi. Nah, jadi dapat dikatakan juga si mitokondria ini sebagai pabrik yang memproduksi energi, sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, jadi mitokondria ini memiliki sebuah struktur yang berupa organel sitoplasma yang berbentuk granula atau filamen yang terdiri dari 2 membran yang masing-masing itu mempunyai lapisan ganda fosfolipid dengan sekumpulan uni protein yang tertanam di dalamnya. Baiklah, masuk ke pembahasan kedua mengenai mitokondria pada sel otot jantung dan ekor sperma. Nah, jadi kan si mitokondria ini ada beberapa pada organ tubuh kita. Nah, pada kedua gambar di atas merupakan kedua sel yang banyak memerlukan energi untuk aktivitas. Nah, jadi mitokondria itu memiliki DNA tersendiri yang dikenal sebagai dengan mtDNA. Jadi mtDNA ini berpilin ganda, sirkular dan tidak terlindungi membran atau prokariotik. Nah, jadi karena memiliki ciri seperti DNA atau bakteri, berkembanglah teori yang cukup lapang dianut yang menyatakan bahwa mitokondria dulunya merupakan makhluk hidup independen yang kesudahan bersimbiosis dengan organisme eukariotik. Nah, jadi teori ini dikenal dengan teori endosimbion pada makhluk tingkat tinggi. DNA mitokondria yang diturunkan kepada anaknya hanya bersumber dari betinanya saja atau mitokondria sel telur. Jadi mitokondria jantan tidak ikut masuk ke dalam sel telur karena letaknya yang berada di ekor sperma. Nah, jadi ekor sperma tidak ikut masuk ke dalam sel telur sehingga DNA mitokondria jantan tidak diturunkan. Nah, jadi pada mitokondria itu terdapat organisasi mitokondria, di mana protein mitokondria di dalam sel hati terdiri dari 67% berada di matriks, 21% berada di membran dalam, 6% berada di membran luar, dan 6% yang lainnya berada di intermembran space. Baiklah, masalah kita mengenai struktur mitokondria. Nah, jadi struktur mitokondria itu terdapat matriks yang terdapat di bagian dalam membran. Nah, jadi yang kedua itu ada inner membran atau disebut dengan membran dalam. Yang ketiga ada membran outer dan yang terakhir ada intermembran space. Nah, jadi intermembran space itu adalah bagian mitokondria yang paling luar. Nah, masuklah kita ke bagian pertama yaitu matriks. Jadi mengandung beratus-ratus enzim berbeda yang diperlukan untuk oksidasi pirufat dan asam lemak dan untuk juga siklus asam sitrat. Nah, jadi matriks ini juga mengandung beberapa kopian genom DNA yang identik, ribosom mitokondria, tRNA dan beberapa enzim yang diperlukan untuk ekspresi gen mitokondria. Nah, jadi pada matriks itu terdapat banyak enzim untuk proses dalam proses-proses seperti oksidasi pirufat. Nah, yang kedua bagiannya ada inner membran. Nah, jadi struktur berlipat-lipat membentuk kristae untuk memperluas area total permukaan, mengandung 3 protein utama yaitu protein yang berperan dalam reaksi oksidasi pada rantai respirasi, yang kedua protein pada kompleks enzim ATP sintase untuk pembuatan ATP dalam matriks, dan yang ketiga proses protein transport spesifik untuk regulasi lintasan metabolit ke dalam dan keluar matriks. Jadi bagian mitokondria yang lainnya itu ada inner membran. Nah, jadi inner membran ini mempunyai ciri dengan struktur yang berlipat-lipat yang membentuk kristae untuk memperluas area total permukaan.
Nah, jadi si inner membran ini mengandung 3 protein utama, yaitu yang pertama protein yang berperan dalam reaksi oksidasi pada rantai respirasi, yang kedua protein pada kompleks enzim ATP sintase untuk pembuatan ATP dalam matriks, dan yang ketiga protein transfer spesifik untuk regulasi lintasan metabolit ke dalam dan keluar matriks yang bersifat selektif permeable. Yang ketiga ada mengandung kardiolipin atau yang disebut dengan double phospholipid dengan penyusun 10% dari lipid membran dan membuat membran bersifat impermeable terhadap ion dari inner membran tersebut. Nah, bagian membran yang ketiga itu ada outer membran. Jadi mengandung sejumlah besar channel forming protein yang dinamakan dengan porin. Jadi bersifat permeable untuk semua molekul kurang lebih dari 5000 Da. Mengandung protein yang kecil, molekul dapat masuk ke intermembran space, tetapi tidak dapat melewati inner membran space karena bersifat impermeable. Nah, jadi si outer membran ini mengandung enzim yang berperan dalam perubahan substrat lipid menjadi bentuk yang dapat dimetabolisme dalam matriks. Nah, jadi antara struktur keempat dari si mitokondria ini juga saling berkaitan, bekerja sama untuk proses-proses yang berkaitan dengan mitokondria. Nah, yang bagian terakhir itu ada intermembran space, di mana intermembran space ini merupakan bagian terluar dari mitokondria. Nah, jadi intermembran space ini merupakan area yang memisahkan antara membran luar dan membran dalam, lalu mengandung sejumlah enzim yang menggunakan adenosin trifosfat melalui matriks untuk fosforilasi nukleotida lain. Nah, jadi di membran dalam, pada membran tidak terdapat porin, sehingga tidak dapat ditembus oleh sebagian besar molekul. Nah, jadi selain itu, membran dalam merupakan tempat produksi sebagian besar ATP. Lalu proses oksidasi mitokondria. Nah, jadi yang diawali dengan adanya glukosa dan lemak, lalu berproses menjadi pirufat dan asam lemak dengan bantuan glikolisis di sitosol, lalu masuk ke dalam matriks mitokondria, lalu menjadi asetil koenzim A, lalu dari asetil koenzim A berproses lagi menjadi siklus asam sitrat. Nah, jadi siklus asam sitrat ini juga nanti mempunyai proses. Nah, dapat teman-teman lihat gambar di atas merupakan siklus oksidasi asam lemak yang menjadi asetil koenzim A. Nah, jadi di dalam matriks asam lemak berubah menjadi asetil koenzim A, lalu menjadi NADH, lalu menjadi FADH. Gambar-gambar yang telah dipaparkan di slide PPT tadi merupakan proses-proses yang pada mitokondria. Nah, jadi masuk saja dalam mekanisme fosforilasi elektron berenergi tinggi melewati sepanjang rantai terekspon elektron dengan beberapa energi yang terlepas digunakan untuk menggerakkan 3 kompleks enzim respiratori, lalu memompa H+ Higgs dengan adanya gradien proton. Elektrokimia melintasi inner membran mengakibatkan H+ kembali melalui ATP sintase dengan kompleks protein transmembran ini menggunakan energi dari aliran H+ untuk mensintesis ATP dan ADP plus PI dalam matriks. Nah, jadi umum pada fosforilasi oksidatif ini dapat teman-teman lihat pada gambar yang telah ada pada slide PPT. Baiklah, penjelasan terakhir mengenai transport H+ dalam bakteri. Nah, jadi transport H+ dalam bakteri ini juga terjadi di dalam mitokondria. Nah, jadi kekuatan gerakan proton melintasi membran plasma memompa nutrien masuk sel dalam mengeluarkan Na+. Nah, jadi pada gradien proton elektrokimia terjadi oleh rantai respirasi dan kemudian digunakan oleh ATP sintase untuk membuat ATP dan transport beberapa nutrien masuk sel. Yang kedua, ATP diperoleh dari glikolisis dengan sebagian ATP dihidrolisis oleh ATP sintase untuk memberikan kekuatan gerak proton transmembran yang akan menggerakkan proses transport.
Baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan dari saya mengenai mitokondria beserta strukturnya, ciri-cirinya, dan mengenai proses-proses yang terjadi pada mitokondria. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.